Tepuk kanan kiri saudara bilang, Tuhan kita luar biasa. Tepuk kanan kiri saudara bilang, Anda juga luar biasa. Yang luar biasa dalam Tuhan, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai sukacitamu pada Tuhan. Haleluya. Semuanya sehat? Semua baik? Penuh sukacita? Siap memuji Tuhan? Mari bertepuk tangan pada Tuhan di dalam ucapan syukur kita. Pagi hari ini segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan. Santa Ana, bertepuk tanganlah, bersorak-sorailah bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu. Sebab apa saudara? Sebab Kau yang layak dipuja. Santa Ana bersorak, kami mau bersorak. Yes. Tinggikan nama-Mu. Sorak haleluya. Haleluya. Lagi segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. sebab apa saudaraku? Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Kami mau bersorak. Yes. Tinggikan nama-Mu. Sorak haleluya. Mari lambaikan tangan saudara. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur Sebelah kanan, hanya bagi. sebelah kiri. Masih sebelah kiri, angkat suaramu bagi Tuhan. Sebelah kanan dengan sorak-soraimu. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Saudara, mari kita menari buat Tuhan. Kita bergerak ke sebelah kanan. Sebelah kanan, menari buat Tuhan. Berjalan, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Kiri, Soraklah haleluya. tengah. Haleluya. Siap-siap sebelah kiri saudara ya. Sebelah kirimu, sorak. Soraklah haleluya. Kanan, Soraklah haleluya. Haleluya. saya mau lihat yang sebelah kanan saya. Bergerak ke sebelah kanan dulu ya. Sorak. Soraklah Kiri. Tengah. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Say. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam apa saudara? Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik. Pede Santa Ana, serukan. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelah kanan angkat suaramu. Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus paling baik. Yang ada flashlight angkat jempol. Amin. Paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan
paling baik. Mana jempolnya? Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus Kita ke kanan 2 kali, kiri 2 kali. Tuhan Yesus paling baik. Kiri. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Terus menari buat Tuhan. Sebelah kanan. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Haleluya. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Lagi saudaraku. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala hormat. Haleluya. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kau sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Kami bawa kepadamu persembahan syukur kami. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Hanya yang terbaik Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku terima. Yesusku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Hanya yang terbaik Tuhan. Dari Ciputat ke Jati Asih, mampir ke Mall Bekasi beli celana. Ibu Ana Avanti yang terkasih, selamat datang di PD Santa Ana. Menarik, kita biasanya tidak berada di tempat ini, tapi kita berada di aula
Gereja Santo Ignatius Loyola Jalan Malang. Kita sekarang berada di mana? Atmajaya. Ini paroki legend ya. Karena pernah terjadi peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2. Waktu itu saya pernah jadi pastor di sini. Pada saat Semanggi 1, Semanggi 2, ada satu mahasiswa dari Atmajaya namanya Wawan yang tertembak. Dan akhirnya sekarang diabadikan menjadi nama salah satu ruangan di Atmajaya ini. Sekarang saya menjadi pastor yang tadi udah disebut dalam pantun, Ciputat. Saat ku tak melihat jalanmu. Saya ingin menyapa dulu, kalau Anda itu ditanya apa kabar, itu seringnya jawabnya apa? Wih, baik. Kalau Anda ditanya apa kabar, jawabannya baik, itu tahu nggak kenapa? Biar cepat. Sebab kalau Anda jawab nggak baik, saya mau nanya kenapa nggak baik. Walaupun saya tahu sejujurnya, kita ini sedang tidak baik-baik saja. Betul tidak? Kok kayaknya ngerti ya? Kalau nggak baik-baik aja. Tapi kalau kita jawab luar biasa, itu artinya hidup kita jadinya penuh syukur. Betul nggak? Walaupun Anda jawab luar biasa, saya biasa di luar. Mari kita gabungkan jadi luar biasa baik. Apa? Orang yang kalau ditanya apa kabar biasa baik, orang itu hidupnya penuh syukur. Dan orang yang hidupnya penuh syukur biasanya mudah bahagia. Apakah pada pagi hari ini Anda termasuk orang yang bahagia? Gunakan tangannya, saya bahagia. Di dada, saya bahagia. Sekarang tepuk kiri kanan, kamu bahagia juga ya. Ada dua pilihan dalam hidup. Satu, mudah bersyukur, mudah bahagia. Dua, mudah mengeluh, sulit bahagia. Anda mau milih yang pertama apa kedua? Jadi mudah bersyukur. Jadi nggak pernah mengeluh. Terima kasih atas tertawanya. Saya hanya usul, mungkin kita pernah bersyukur luar biasa, tapi kita juga pernah mengeluh luar biasa. Cuma usul saya hari ini, perbanyak syukur dan kurangi keluhan. Amin. Anda jangan amin-amin aja loh. Habis ini ngeluh lagi, aduh dingin, aduh wah dan sebagainya. Aduh lapar, aduh haus, loh. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur itu nggak usah sulit-sulit cari alasan. Sebab alasannya sudah jadi fakta pada diri Anda. Setidaknya ada dua fakta yang layak kita syukuri sampai hari ini. Fakta yang pertama, sampai pagi hari ini Anda masih hidup. Masih hidup? Gunakan tangannya, saya masih hidup. Saya bersyukur. Kasih tahu tuh sebelahnya, lo tuh masih hidup, bersyukur. Fakta kedua, sampai pagi hari ini kita masih sehat. Sehat? Gunakan tangannya, saya sehat. Saya bersyukur. Kasih tahu sebenarnya, lo tuh masih sehat, bersyukur. Ini tak jauh dari sini ada rumah sakit kanker Siloam, betul nggak? Kalau Anda udah sakit, tabungan Anda sebanyak apapun, lama-lama uangnya habis, betul tidak? Jadi masih hidup dan masih sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur karena Tuhan itu bahkan menurut lagu yang tadi kita nyanyikan bersama Selo dan kawan-kawan, Tuhan sangat luar biasa. Katakan sama sebelah, Tuhan sangat baik sama lo. Ya. Tambahin, buktinya sampai sekarang lo masih hidup. Buktinya sampai sekarang lo masih sehat. Buktinya pagi hari ini bersama PD Santa Ana kita berada di sini. Sebentar lagi ketemu Ibu Ana Avanti. Jadi itu semua karena kebaikan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, kata saat itu sama dengan waktu. Menurut saya waktu itu cuma ada 3. Kemarin, hari ini, dan besok. Betul tidak?
usul saya untuk yang kemarin, kita serahkan kepada kerahiman Tuhan. Yang kemarin banyak dosa atau enggak? Yang kemarin suka lupa atau enggak? Yang kemarin kita suka salah atau enggak? Kita serahkan kepada apanya Tuhan? Kerahiman Tuhan. Diulangi, untuk yang kemarin kita serahkan kepada kerahiman Tuhan. Untuk yang hari esok, tahu atau enggak yang akan terjadi? Akan ada demo lagi enggak? Akan ganti wakil presiden enggak? Akan ada reshuffle menteri lagi enggak? Presidennya tetap Prabowo enggak? Kita enggak tahu, betul kan? Oleh karena itu, untuk yang hari esok, kita serahkan kepada kebaikan Tuhan. Untuk hari esok, kita serahkan pada kebaikan Tuhan. 1, 2, 3. Kemarin Tuhan baik enggak? Hari ini Tuhan baik enggak? Hari esok Tuhan tetap baik. Udah percaya aja walaupun kita enggak tahu, Tuhan tetap baik sama saya, sama kita, sama keluarga kita, sama PD ini, sama semuanya. Untuk Indonesia juga Tuhan tetap baik. Amin. Nah, untuk yang masa kini kita serahkan kepada penyertaan Tuhan. Apa? Untuk yang masa kini kita serahkan kepada penyertaan Tuhan. Jadi tinggal 3. Untuk yang lalu, kemarin kita serahkan kepada, untuk yang akan datang yang kita nggak tahu, kita serahkan kepada, untuk yang masa kini di mana kita sedang berjalan dan menjalani hidup ini dengan segala dinamikanya, kita serahkan kepada penyertaan Tuhan. Sekarang kasih tahu sebelahnya, yang kemarin udah serahkan pada kerahiman Tuhan. Untuk yang besok gak usah khawatir, serahkan pada kebaikan Tuhan. Untuk yang serahkan, kita serahkan pada penyertaan. Kasih tahu sebelahnya. Oke, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, suatu hari kita akan yang namanya nggak tahu jalan, betul nggak? Tadi jalan ke sini ada yang kesasar nggak? Nah, berarti kadang-kadang kita tidak melihat ya. Seperti di sini dikatakan apa? Saat ku tak melihat jalanmu. Usul saya, bagi yang telah salah jalan, sejauh apapun Anda salah jalan, jangan khawatir. Nasihatnya cuma satu, puter balik. Supaya kembali ke jalan yang benar. Sekarang saya mau tanya, Anda sampai hari ini salah jalan atau enggak? Kenapa Anda katakan enggak salah jalan? Sebab Anda sedang di jalan siapa? Tuhan siapa? Wih, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Yesus pernah bersabda, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus tidak menunjukkan jalan, tapi Yesus jadi jalan itu sendiri. Hari gini Anda sudah hidup dalam dunia modern. Kalau Anda zaman dulu cari alamat itu ditulis di kertas, lalu sedikit-sedikit buka kaca mobil, alamat ini di mana, betul nggak? Terus ditunjukin sama orang, itu Pak lurus, nanti ada jembatan, jalan lagi, itu agak turunan dikit, ada masjid, Bapak lurus lagi, terus ada tanjakan, belok kanan, terus Sekarang pertanyaannya, dia menunjukkan jalan, kesasar atau enggak? Persis, berbeda dengan Pak, alamat yang Bapak cari itu ternyata di daerah rumah saya, boleh enggak saya duduk di belakang atau terserah Bapak, yang penting saya ikut mobil Bapak. Oh boleh. Ketemu enggak? Iya, sebab dia jadi jalan. Dia tidak menunjukkan jalan. Dan Yesus adalah jalan. Udah gitu jalan yang benar. Udah gitu jalan yang membawa hidup. Masih hidup? Berkat siapa? Di jalan yang benar?
Berkat siapa? Wis luar biasa. Yesus itulah satu-satunya. Ya inilah sekolah minggu dari... Tetap aja hidup ini ada masalah nggak? Yang bilang ini masalah atau bukan siapa? Yang bilang ini masalah besar atau kecil siapa? Jadi siapakah pencipta masalah? Terima kasih atas kejujurannya. Jadi jangan suka nyalain orang kalau dapat masalah, tahu? Apalagi suka mengambing hitamkan orang lain. Tolong kalau saya ngomong hitam, Anda jangan lihat saya begitulah. Jadi kitalah yang suka bilang ini masalah. Walaupun temennya bilang itu mah gak masalah. Ini masalah besar. Enggak, itu masalah kecil. Jadi kitalah yang suka membesar-besarkan masalah. Betul tidak? Sebenarnya Anda tuh gak punya masalah loh. Karena Anda udah ngomong betul barusan. Betul nggak? Tapi masih punya masalah. Mau nggak saya bebaskan dari masalah? Nanti ikut saya ke Tanah Kusir. Nggak, kebetulan Ciputat deket Tanah Kusir gitu loh. Saya mau nanya, orang yang sudah meninggal juga masih meninggalkan masalah nggak? Iya, jadi udah rileks saja jalani hidup ini bersama Tuhan, ye. Memang kadang-kadang kita nggak mengerti. Kan ada lagu tuh ya. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Nah, kalimat kedua nih penting. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Doreng dong teng 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 trong treng, gitu ya. Jadi ngomong-ngomong tentang rencana tuh ada 3 tahu. 1, aku punya rencana. Apa? 2, Tuhan punya rencana. Apa? Yang ketiga, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencanaku. Apa? Nomor 1 dan 2 nggak penting. Yang penting nomor yaitu apa? Udah ikutin aja rencana Tuhan. Walaupun di bagian awal mungkin dulu gak ngerti. Sampai aku tuh merasa berat. Tapi setelah kini ku mengerti. Begitu indah rencanamu Tuhan. Makanya ikutin rencananya. Jangan memaksakan rencana kita. Amin. Ini ada orang nih ya. Anda boleh bayangin Anda sendiri, Anda boleh bayangin anak Anda boleh bayangin cucu Anda. Ceritanya kelas 2 SMA. Laki-laki gak naik ke kelas 3 SMA. Dia malu sama orang tua, malu sama guru, malu sama teman-teman. Dia kecewa kok gak naik ke kelas berapa? 7 tahun kemudian. Peristiwa malu, kecewa, marah, gak naik itu, dia syukuri. Untung 7 tahun yang lalu saya gak naik kelas. Kalau saya naik kelas, saya gak bakalan ketemu istri saya tercinta ini. Halo? Dia baru tahu rencana Tuhan, gak naik kelas itu biar ketemu. Iya. Sekarang dia ada di sini ikut PD Santana. Enggak, saya ingin mengatakan kadang-kadang untuk mensyukuri rencana Tuhan yang jauh lebih indah kita memang butuh waktu. Itulah yang disebut dengan saat. Ya semua ada saatnya. Semua ada waktunya. Jangan pernah memaksakan waktuku, tapi biarkan waktunya
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nanti dilanjutkan di rumah. Anda percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Coba saya mau nanya, Anda pernah kecewa nggak berbicara dengan waktu? Saya beberapa akhir bulan ini saya misa arwah untuk warga saya di Ciputat. Yang pertama meninggal dunia itu mahasiswi umur 20 tahun, mahasiswi UMN. Itu nangisnya ibu bapaknya, apalagi dia melihat teman-teman kuliahnya pada datang melayat, pada pakai kaos hitam gitu ya, sebagai bentuk berduka. Ini anak saya perempuan yang meninggal, anak saya perempuan ini paling baik Romo. Kesaksian teman-temannya, iya dia juga ramah, baik, pandai bergaul dan dan sebagainya. Tapi dia memang kena kanker darah dan meninggal dunia. Saya waktu di rumah duka di Oasis itu, wah pokoknya ibunya nangisnya luar biasa. Kalau nangisnya bapak kan biasa ya agak ditahan-tahan dikit ya. 2 hari kemudian di lingkungan lain saya harus misa juga untuk arwah. Anak baru umur 12 tahun laki-laki. Itu lebih kejer lagi itu bapak ibunya itu. Yang tadi berapa? Setelah itu yang kedua berapa? 12 tahun. Waktu sakit aja Romo, dia itu masih nanya tentang tugas sekolah. Pak, aku dapat tugas sekolah, suruh niup seruling. Serulingnya bawa ke sini ya Pak. Suling yang begitu tuh. Ya. Kata papanya, udah kamu gak usah mikir suling segala, tugas sekolah. Kamu sekarang ada di rumah sakit. Jadi masih kepikiran itu. Tapi tetaplah dibawain suling, ditaruh. Tapi untuk main suling aja dia lagi gak bisa. Ya intinya adalah ditungguin, dibela-belain gak masuk untuk kerja itu bapak ibu itu. Nungguin anaknya yang masih kecil di rumah sakit. 5 hari meninggal juga tak tertolong. Saya ingin mengatakan kepada 2 orang tua, terutama kepada yang 20 tahun duluan ya, saya bilang, masa penitipan 20 tahun. Yang ini masa penitipan 12 tahun. Terus untuk meneguhkan masa penitipannya, pasti ibu bapak pengennya nawar kan. Kalau boleh dia besar dulu, terutama sama yang anak gadis nih umur 20 tahun. Betul kan? Iya Romo. Kalau boleh setelah dia besar, lulus, dia boleh kerja. Aku mau tahu dia kerja kayak apa. Pakai baju kerja, pamit gak kayak baju anak kuliah. Setelah itu kalau boleh nawar lagi, pasti bapak ibu pengen nawar. Aku pengen tahu dia nikah. Setelah nikah aku pengen nawar lagi, dia punya anak kayak apa. Itu berarti cucu saya Romo. Terus nawar lagi gak Bu? Ya pasti nawar lagi. Kalau boleh cucunya gede saya mau lihat. Setelah cucunya gede nawar lagi gak? Nawar. Cucunya nikah. Setelah cucunya nikah masih mau nawar lagi gak? Pertanyaannya, Anda pernah gak nawar? Ibu-ibu di sini ada gak yang masih suka ke pasar tradisional? Di mana untuk berbelanja sesuatu harus nawar? Seninya di situ tahu. Nawar itu boleh nggak? Urusan dikasih apa enggak, urusan siapa? Urusan pedagang, betul nggak? Bang, cabai berapa sekilo? 100.000. Ibu-ibu kan kalau nawar jelimet. 75, ya toh? 80, ya. 85, akhirnya dapat 87,5. Udah hampir dibungkus, masih nyomot, tambahin ya bang.
Pertanyaannya, nawar boleh enggak? Kita pun juga boleh nawar sama Tuhan. Buktinya Abraham aja nawar. Kalau ada 20 orang baik, engkau akan menghancurkan kota ini enggak? Enggak, demi 20 orang baik. Kalau 15, kalau 10, kalau 5, tidak, demi 5 orang baik itu, aku tidak jadi menghancurkannya. Maka doa syafaat Abraham menjadi doa permohonan. Kalau sekarang intens 9 hari jadi doa novena. Anda novena boleh, mohon boleh, bersyafaat boleh. Tapi urusan dikasih apa enggak? Urusan biarkan waktu Tuhan yang terjadi. Jangan suka maksakan waktunya kita. Indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Oh nggak tahu lagunya ya? Ya udah nanti dipelajari dulu. Yang intinya pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Akhirnya memang harus ujung-ujungnya berserah kepada Tuhan. Ngomong-ngomong tentang kematian yang tadi itu juga bicara tentang saat loh, tentang waktu. Maaf di sini yang paling tua siapa? Berapa Bu? 71. Ada lagi tadi yang lebih tua berapa? Berapa? Bapak berapa? 87, tepuk tangan. Weh. 87 Pak. Berarti Pak, berapa tahun lagi 100 Pak? Kitab suci kan berkata umur manusia 70, 80 jika kuat. Bapak udah dapat bonus 7 tahun Pak. 90 jika hebat Pak. 100 jika nekat Pak. Enggak, saya mau ngomong kepada Bapak, ingin meneguhkan Bapak ya. Ngomong-ngomong tentang kematian dan waktunya Tuhan pulang ke rumah Bapak. Belum tentu Bapak duluan Pak. Sebab survei urutan kematian itu ngacak urutannya. Ibu-ibu tuh kalau ngocok arisan ya, gue duluan yang dapat, betul nggak? Kalau ngocok kematian, lo aja dulu. Saya ingin mengatakan, Pak, 20 tahun aja meninggal tadi. 12 tahun meninggal Pak. Bapak 87. Nih saya waktu jadi pastor muda, saya ditugaskan di Kelapa Gading. Masih baru, saya baru 1 tahun waktu itu di sana. Romo doain oma saya dong. Oma saya itu cuma tiduran aja. Udah 2 bulan koma, gak ngapa-ngapain. Umurnya berapa? 93 tahun. Terus doanya apa? Ya kita udah ikhlas Romo. Kalau Tuhan mau panggil, panggil. Coba bayangkan, yang minta dipanggil aja gak dipanggil-panggil. Yang 12 tahun, 20 tahun masih seger, pala dipanggil. Betul gak? Jadi itu urusan waktunya. Jadi kematian kalau boleh saya rumuskan secara filosofis, pasti sekaligus tidak pasti. Pasti kita semua akan, tidak pernah tahu pasti kapan kita akan. Maka pesan kematian juga selalu satu dan sama. Berjaga. Banyak doa katanya. Berarti Ibu masih pengen hidup panjang nih. Nawar nih. Boleh nawar Bu, tapi urusan dikasih apa enggak urusan. Coba tengok kiri, kanan, depan, belakang. Sebentar aja, 1 detik. Ya, itu semua adalah calon. Dan ini adalah harga pasti. Oleh karena itu, kalau ngomong tentang saat kita nggak pernah tahu dan tak mengerti, kita tetap harus berjaga. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan Ibu Avanti bagaimana dia juga bergulat dengan hidupnya. Di mana dia tidak tahu saat yang tepat dari Tuhan untuknya. Di mana dia juga tidak tahu rencana Tuhan. Tapi sekarang disyukuri dan ingin disaringkan kepada kita. Satu hal kalau kita lagi bingung-bingung tentang berjaga-jaga, saya usul cuma 3 aja nih menutup rangkaian renungan saya ini. 3 bentuk berjaga-jaga itu adalah 1, punya kesempatan minta maaflah. Udah pada minta maaf belum? Sekarang praktekin sama sebelah, saya minta maaf ya. Ini biar lega ya. Sebelum dengar Ibu Ana Avanti biar lega. Yang kedua, punya kesempatan memaafkan. Siapa yang
sampai pagi hari ini duduk di tempat ini masih nyimpen sakit hati sama seseorang dan belum bisa memaafkan. Saya usul, maafkanlah orang itu. Ayo sekarang bilang sama sebelah, saya memaafkanmu. Ayo bilang. Biar lega, biar lega. Ya. Yang ketiga, saya cuma usul berjaga-jaganya bertiga. Mumpung masih sama Tuhan diberi kesempatan hidup, punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan ditunda. Kasih tahu sebelahnya, lo tuh masih hidup, punya kesempatan berbuat baik, jangan ditunda. 3 hal itu, minta maaf, memaafkan, berbuat baik, kita lakukan setiap hari. Kapanpun Tuhan mau memanggil kita, kita akan pulang dengan damai. Amin. Yang tadi teriak paling kencang kayaknya paling siap. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kadang kami suka ingin apa yang kami mau itu terjadi. Jauhkan kami dari putus asa. Satu hal, buatlah kami tetap penuh pengharapan pada putramu Yesus. Doa ini ya Bapa, kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu, dalam hadirat sebab Engkau yang kudus. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Saat ini, sekarang ini, Kau ada di tempat ini. Memberikan setiap kami hati yang mau menyerahkan sepenuhnya kehadirat-Mu, dan kami percaya, yakin bahwa Engkau ada di sini. Engkau ada, Yesus. Engkau ada bersamaku, kekuatan di
diberikan hembusan nafas oleh Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi. Kemarin, sekarang, dan selamanya. Seperti juga bagaimana Tuhan terus menolong saya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, saat ini, sekarang ini, Tuhan juga pasti mampu menolong kita. Bahkan esok sampai menutup mata, Tuhan selalu pasti menolong kita. Selalu ada jalan. Dan ketika jalan yang kulalui seperti tidak mendapatkan jalan keluar, jalan keluar menjadi lebih luas, lebih lebar. Dan saat ini juga saya percaya yang hadir di tempat ini membawa berbagai macam persoalan masalah. Kalau telinga saya bisa bercerita apa yang saya dengar di telinga saya, masalah yang ibu hadapi itu tidak jauh lebih berat, tidak jauh lebih ringan dari masalah apa yang saya pernah dengar di telinga saya. Bukan hanya masalah perselingkuhan, bukan masalah sakit hati, tapi juga masalah bagaimana orang yang terkasih diampuni, mengampuni. Ketika jalan yang ku tempuh Berputar di padang gurun, berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada
Begitu banyak persoalan yang saya hadapi dalam hidup. Kekecewaan, sakit hati, luka batin. Karena banyak sekali hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian melihat saya baik-baik saja, itu Bapak Ibu salah. Saya sama dengan Bapak Ibu yang lain, bahwa saat ini kita butuh Tuhan yang secara pribadi menyentuh hati kita, pribadi lepas pribadi, untuk rela dan ikhlas mengerti bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Sekali lagi, kalau saya pernah gagal menjadi seorang istri, itu atas izin Tuhan. Kita bisa gagal jadi seorang istri, tapi jangan pernah gagal menjadi seorang ibu. Kita mengalami begitu banyak pergulatan dalam hidup. Ketika saya menyadari ada ranting yang salah. Ada ranting yang salah. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya Tuhan. Tapi kami memerlukan Tuhan. Memerlukan Tuhan turut campur tangan dalam hidup kami. Kami mengandalkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Setelah saya mengerti bahwa kehidupan kita itu sudah dirancang dengan rencananya. Bukan rencanaku, tapi rencanamu. Ketika kita mengerti bahwa rencana Tuhan itulah rencana yang ilahi dan rencana manusia adalah rencana yang manusiawi, maka disitulah saya mengerti mengapa rencana Tuhan itu tidak terselami. Sakit hati, kekecewaan, tapi kehilangan adalah rasa sakit yang paling menyakitkan, yang tidak bisa kembali lagi. Ku perlu Kau Tuhan, ada di hatiku, ada di pikiranku, pikiranmu, dan bawa kami mendekat di mana Kau tinggal. Dan kami percaya persoalan hari ini yang kami alami, yang kami rasakan tidak jauh lebih besar dan berat dari kekuatan kami. Tapi kami perlu Kau Tuhan hadir di dalam hati kami. di hatiku, di pikiranku, dan bawa
mana saya diundang renungan pujian. Banyak yang tidak bisa menceritakan cuma satu kata. Tuhan, aku lelah. Lelah banget, capek banget. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa sekecil apapun kita harus mau mengakui bahwa kita mengambil peran salah. Saat ini kita mau berbicara pada diri kita sendiri bahwa aku juga salah. Karena mengampuni bukan masalah pilihan, tapi mengampuni adalah masalah keputusan. Karena tidak ada satupun di atas bumi ini masalah yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan akan memberikan setiap kita jalan keluar. Tapi kita harus memberikan hati yang mau mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami. Mengampuni yang paling sederhana adalah mengampuni diri sendiri. Dan semoga siang hari ini Roh Kudus hadir memberikan kelegaan bahwa aku sudah bisa mengampuni. Dan kami percaya Tuhan hanya Dia yang sanggup mengubahkan. Bahkan tidak mungkin sekalipun, yang mustahil sekalipun Dia bisa ubahkan. Karena hati kita, karena pikiran kita, melepaskan pikiran kita saat ini, sekarang ini untuk menyerahkan kepada Tuhan. Yesus melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Yesus
curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Jesus. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Kami percaya mujizat terjadi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, curahkanlah kuasa-Mu. Ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Tanganku membuat takkan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Karenanya layak untuk bersemayam tubuh dan dadamu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Apakah arti-Mu bagiku? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah
bangkit berdiri, kita saling bergandengan tangan dalam kasih Tuhan. Ampuni kelemahanku, bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Longgarkan hatiku di istana cinta-Mu. Tempatnya layak untuk bersemayam. Tubuh sekali lagi, ampuni kami Tuhan, bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempatnya layak untuk bersemayam. Tubuh dan Baik, pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya pada hari ini sehingga renungan dan pujian dapat terselenggara dengan baik. Dan juga kepada Romo Susilo Wijoyo selaku moderator PD Santa Ana. Terima kasih Romo untuk selalu setia mendampingi kami pengurus PD Santa Ana. Dan juga kepada tamu yang sangat spesial Bunda Ana Avanti yang datang jauh-jauh dari kota Semarang beserta tim, terima kasih. Kami sangat menghargai dan memberi sungguh luar biasa dan kami bersyukur sekali telah memberikan ruang untuk kami bersama melayani. Terima kasih Bunda untuk dedikasi, waktu dan tenaga yang Bunda curahkan untuk pelayanan kami. Dan doa kami semoga Bunda tetap sehat, tetap semangat, terus berkarya dan terus mewartakan kabar sukacita. Baik. Juga kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir pada hari ini, terima kasih untuk waktunya dan tidak lupa kepada para donatur yang telah berkontribusi pada hari ini, teman-teman yang baik hati, terima kasih banyak. Dan juga kepada Yayasan Atmajaya dan Atmajaya Mitra Nusantara, terima kasih telah berkontribusi di dalam pemakaian ruangan ini. Dan tidak lupa kepada seluruh panitia dan pengurus PD Santa Ana yang telah bekerja keras, mulai dari WL, tim puji-pujian, penerima tamu, kolektan, tim medis, tim media, dan seluruh para driver juga yang telah membantu kami. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dan pada akhirnya ada sedikit cenderamata yang kami serahkan untuk Terima Bunda. kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sertai kami dalam acara renungan dan pujian bersama Ibu Ana Avanti dan hamba-Mu serta teman-teman PD Santa Ana dan umat sekalian yang hadir di sini. Kami sungguh merasakan Engkau hadir menyertai kami dari awal hingga akhir. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian, khususnya Ibu Ana Avanti bersama tim, PD Santa Ana bersama tim, dan kami semua yang hadir di sini diberi rahmat berkat Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Dengan demikian, renungan dan pujian PD Santa Ana di Atmajaya telah selesai. Syukur pada Allah. Bernyanyi bagi Tuhan, memuji namanya yang kudus. Mari yang siap menari bagi Tuhan, bernyanyi bagi Dia. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Datuk. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka sekarang, bersuka Kami bersyukur untuk pelayanan, renungan dan pujian pada hari ini, Kamis 18 September 2025. Persekutuan Doa Santa Ana bersama moderator kami, Romo Susilo Wijoyo, melayani dengan sukacita bersama Bunda Ana Avanti dan Avanti Voice. Tetap bersyukur, tetap semangat, tetap berkarya, melayani dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.